Halo semuanya, bagi yang nonton semoga kita semua dapat eh, tetap sehat, tetap beraktivitas, tetap dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tetap bisa produktif di masa pandemi ini ya. Apalagi kita sudah mau memasuki masa-masa new normal dan ya itu menjadi salah satu eh, batu loncatan utama bagi kita agar tetap kembali normal. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Alfian Rizky Rakasimpa. Kali ini kita akan membahas tentang kembalilah ke Indonesia, kita dan dari kami untuk Indonesia. Sekarang saya akan ditemani oleh Mas Azwan selaku founder komunitas Permata Ibu Pertiwi atau disingkat PIP. Em, Oke, kita langsung undang saja langsung dari kita langsung undang dari Instagram officialnya anak TKIP. Halo Mas. Halo Mas, sore. Halo. Selamat sore. Sehat Mas? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Semoga tetap bisa produktif ya, tetap bisa Amin, beraktivitas. amin. Masnya juga. Amin, amin. Alhamdulillah. Oh iya Mas, boleh diperkenalkan dulu ke Oh teman-teman ya. yang sedang menonton? Oke, halo kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu, nama budaya, salam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azwan. Saya saat ini menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta di jurusan Administrasi Publik. Dan saya merupakan salah satu anak TKI yang pernah lahir dan besar di negeri jiran selama 14 tahun. Dan alhamdulillah sejak tahun 2014 saya memilih untuk kembali ke Indonesia untuk mendapatkan hak saya, yaitu hak pendidikan. Itu aja sih Mas. Wah, oke oke. Eh Sebelumnya ya, saya juga berasal dari salah satu desa yang kecil di Nusa Tenggara Barat. Di sana Iya. teman-teman saya, orang tuanya, atau bahkan ada teman saya sendiri yang pergi merantau gitu, Kak. Untuk Oh, ketersediaan tenaga kerja di tempat kami itu masih sangat kecil gitu. Dan saya punya teman yang pergi merantau juga, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Arab Saudi, ada yang ke Kalimantan gitu. Dan ada juga yang sudah pulang dan berkeluarga juga di rumah. Jadi saya merasa, wah ini jadi moderator nih cukup menantang saya juga nih karena kembali santai Mas. throwback tentang teman-teman saya juga gitu. Kalau boleh tahu aktivitas-aktivitas di rumah sekarang apa aja, Mas? Kalau aktivitas selama pandemi ini ya jujur ya karena sudah semester 6 ya. Iya. Jadi mikirin KKN, mikirin skripsi sambil ya garap skripsi ya. Skripsi Mm-mm. kemudian ya lebih banyak jujur ya walaupun sekarang itu lagi musimnya ujian akhir semester ya tapi saya tuh kayak terlalu fokusnya itu ke kegiatan komunitas sampai saat ini soalnya kan komunitasnya masih baru mas baru setahun lah bilang orang masih umur jagung jadi benar-benar Hmm. harus fondasinya harus dikuatkan dulu makanya sekarang tuh lebih banyak beraktivitas di kegiatan-kegiatan komunitas baik baik online maupun langsung terjun ke lapangan kayak gitu. Oh iya, komunitasnya ini ngebut banget, saya lihat followersnya juga sudah padahal baru 1 tahun. Saya saja Instagram saya itu dari 2016 nggak nyampe 1.000 itu followernya. Saya lihat PIP ini cepet banget. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, bisa diceritakan nggak sih sebenarnya komunitas Permata Ibu Pertiwi ini sebenarnya apa gitu? Oh iya.
Jadi sebenarnya komunitas Permata Ibu Pertiwi ini itu mulai sebenarnya sudah lama punya pemikiran untuk membangun satu wadah untuk saudara-saudara saya. Karena kan saya salah satu anak TKI yang waktu itu pertama kali di CLC, saya pertama kali untuk kembali ke Indonesia. Dan akhirnya waktu masih SMA itu SMK masih ragu-ragu Mas, ada masih rasa ragu-ragu karena mikirnya masih SMK, relasinya belum banyak, masih mikir bagaimana ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan akhirnya setelah kuliah itu muncul deh rasa yakin dan semakin percaya bahwa sudah saatnya saya bermanfaat untuk uh, apa ya latar belakang saya sebagai anak TKI. Akhirnya saya membangun komunitas Permata Ibu Pertiwi ini yang bergerak di bidang peduli pendidikan, tapi fokusnya lebih ke pengembangan minat bakat dan pendampingan dari anak TKI sendiri. Karena sebetulnya dari proses pemulangan anak TKI ini sudah ada komunitas yang berusaha bergerak di bidang sana, yaitu komunitas Sabah Bridge yang saat ini sudah baru Februari kemarin saya ikut meresmikan menjadi yayasan, namanya Yayasan Pendidikan Sabah Bridge. Jadi dari Yayasan Pendidikan Sabah Bridge inilah yang memotivasi saya hingga masuk ke ruang sana, karena setelah saya analisis ternyata dari komunitas Yayasan Sabah Bridge ini bukan bilang belum mampu, tapi belum maksimal dalam proses pendampingan. Nah, hingga akhirnya kita yang sebagai dulu alumni sana atau bagian dari sana, makanya kita ikut berkontribusi masuk di sela-sela itu untuk membantu. Bilang orang kan kalau kita bersinergi nanti itu akan semakin bagus nantinya. Nah, makanya saya masuk di bidang sana, pengembangan minat bakat sekaligus mendampingi. Juga kita membantu Yayasan Pendidikan Sabah Bridge untuk menembusi sekolah-sekolah. Jadi kita yang mencari sekolah, kemudian kita yang nanti menyampaikan ke Yayasan Sabah Bridge bahwa ada beberapa sekolah yang boleh nih jadi rekomendasi untuk anak TKI. Seperti itu, Mas. Oh iya, oke oke. Ini menarik nih, ini menarik. Saya sudah sangat bersemangat. Gini Mas, boleh diceritain nggak dulu itu kok bisa ada di negeri jiran? Nah, Oh, itu gimana ceritanya? ya. Sebelum kita lanjut ke Jadi, komunitas ya. oke, jadi sebelum di kelas pun sampai saat ini tuh di kelas selama saya kuliah, selama saya SMK, teman-teman tuh masih nanya-nanya, kok bisa sih kamu lahir di Malaysia, kemudian 14 tahun di sana? Ya, jadi orang tua saya itu merantau kalau tidak salah sejak tahun 70-an. Jadi orang tua saya merantau 70-an, kemudian menikah sama ibu saya itu tahun 88. 89 apa ya, mas saya lahir yang angkatan pertama, kemudian saya anak terakhir dari 4 bersaudara. Dan setelah di sana itu, ya mungkin pendidikan yang kami dapatkan itu tidak sama seperti anak Indonesia pada umumnya. Dimana kita tahu kita sedang berada di negeri jiran, hingga akhirnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak Indonesia pada umumnya itu sangat terbatas. Itu tidak mungkin. Nah, walaupun sempat ada sekolah swasta yang namanya Humana. Jadi Humana ini adalah sekolah swasta yang dibangun dari national apa gitu kan dari Filipina, hingga akhirnya banyak anak-anak TKI yang bersekolah di sana. Tapi sayangnya selama kita bersekolah di sana kita tuh dikenakan biaya, Mas. Hingga akhirnya tahun 2010 itu ada yang namanya ujian paket A. Jadi ujian paket A ini berasal dari sekolah Indonesia yang dibangun di Sabah, Malaysia. Namanya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, waktu itu tahun 2008, sepengetahuan saya ya, tahun 2008 itu didirikan, tapi masih terbatas, di mana sekolah Indonesia Kota Kinabalu ini hanya berada di pusat, bukan di kawasan sawit-sawit, di ladang-ladang. Nah, padahal anak-anak TKI ini banyaknya di kawasan ladang, banyaknya di kawasan perusahaan, hingga akhirnya tahun 2010 itu mulai masuk ke ladang-ladang, tapi namanya bukan SMP, Mas, tapi namanya CLC, Community Learning Center. Nah, mungkin banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih namanya Community Learning Center? Nah, kita tahu bahwa SMP itu adalah jenjang pendidikan resmi kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah SMP. Karena kenapa? Kita belum secara resmi diakui sebagai sekolah Indonesia yang berada di Malaysia waktu itu. Nah, hingga akhirnya namanya disebut sebagai Community Learning Center. Nah,
sejak tahun 2011 itu, sebelum itu tuh saya sering ikut orang tua bekerja di kelapa sawit. Jadi yang harusnya usia sekolah dasar diisi dengan belajar, membaca, bermain sama teman di sekolah, justru malah diisi dengan kegiatan orang tua. Sekolah dengan bantu orang tua di kelapa sawit, kerja di usia yang dini. Jadi ya walaupun waktu itu saya bekerja, tapi no problem ya. Lagi-lagi yang namanya ilmu itu bisa didapatkan di mana aja ya ternyata. Dan dari situlah saya belajar bahwa memang sekolah itu atau pendidikan itu tidak hanya didapatkan di lingkungan formal, tapi mungkin di lingkungan non formal seperti keluarga juga kita mendapatkan yang namanya pendidikan. Hingga akhirnya sejak saya tahun 2011 itu mengikuti namanya ujian paket A untuk bisa masuk di CLC ini. Dan alhamdulillah setelah saya ujian paket A dan saya dinyatakan lulus, dan akhirnya saya sekolah namanya CLC. Jadi setara dengan SMP. Nah, setelah saya SMP itu, saya juga tidak langsung namanya 100% sekolah. Karena di waktu pagi, dari jam 6 sampai jam 12 itu saya harus bekerja. Bekerja pungut biji, Mas. Pungut biji. Jadi, dari pukul 7 sampai jam 12 itu saya bekerja di kelapa sawit, kemudian di pukul 1 baru nanti masuk sekolah. Pukul 1 sampai jam 5, jam 6 itu kita sekolah. Dan sekolahnya bukan sekolah yang pada umumnya ada di Indonesia, yang dimana gedungnya mewah, gurunya banyak. Nah, kalau di Malaysia, gurunya itu cuma satu, Mas, dan itu harus ngajar semua mata pelajaran. Dan ruangan kelasnya juga, itu tuh sangat terbatas, cuma ukuran 3x4. Nah, itu beruntung, Mas, kalau punya ruangan 3x4. Bahkan banyak saudara saya, atau yang sekolah-sekolah CLC lainnya itu sama sekali nggak punya ruangan. Jadi kayak gitu. Wow, wow, wow. Jadi tempat tinggalnya itu di pedesaan ya, area terpencil. Kita bilang kalau desa kan masih mending ya, Mas. Masih bilang orang Iya. masih aman-aman. Ini di hutan, namanya hutan sawit. Jadi kayak binatang buas itu ya dekat dari kita kayak gitu. Udah temenan ya. Wah, Jadi ini, seperti itu. waduh. Oke, oke. Mulai dari situ, eh berarti sekarang orang tua di mana? Masih di Malaysia, Mas. Orang tua, saudara masih di Malaysia. Masih di Indonesia. Pas datang ke Indonesia dulu itu tinggal di mana? Ada keluarga kah atau? Nah, jadi sejak tahun 2008 atau 2009 itu orang tua itu kalau nggak salah beli tanah di Sulawesi untuk bangun rumah. Dan saya juga itu nggak habis pikir dan ternyata orang tua itu setelah orang tua tahu kalau saya sekolah maksudnya sudah kayak punya bayangan oh ketika anak saya selesai nanti dari CLC dia pasti akan lanjut dia mau lanjut sekolah dan mungkin orang tua saya sadar akan pendidikan itu setelah melihat saudara-saudara saya, di mana 3 saudara saya tidak mendapatkan pendidikan. Artinya mereka tidak sekolah hingga akhirnya harus menjadi TKI lagi dan melanjutkan siklus dari orang tua saya. Dan hingga akhirnya orang tua, saudara itu sadar bahwa pendidikan itu penting. Hingga akhirnya mereka memutuskan bahwa tahun 2014 itu satu keluarga itu mengantar saya untuk kembali ke Indonesia untuk sekolah. Dan akhirnya sejak tahun 2014 saya tinggal sendiri di rumah yang sudah dibangun orang tua saya, hidup mandiri. Jadi orang tua Wow. selama 3 tahun saya dibebaskan untuk dibagi kesempatan untuk belajar di Sulawesi, tinggal sendiri di sana selama 3 tahun. Itu Seperti umur itu, berapa? Mas. Ya, umur umur SMA, Mas. Umur SMA umur berapa ya kalau umur SMA 14 15 tahun ya? Oh, berarti itu masih harus menyesuaikan dengan kurikulum dan sekolah yang Iya, SD benar. SMP-nya lagi. Oh, Nah, benar. caranya gimana tuh? Jadi waktu saya datang di Indonesia itu, saya tuh sempat ditolak di sekolah saya, Mas. Karena katanya, oh ini nih anaknya nggak jelas nih, ijazahnya nggak jelas, identitasnya nggak jelas. Hingga akhirnya kalau kita sebut yang bahasa kerennya sekarang diskriminasi itu, sebenarnya saya dapat itu di sekolah saya. Tapi yang namanya saya, ya udahlah saya pengen sekolah, akhirnya saya mencoba untuk, Pak, saya punya sertifikat nih, beberapa sertifikat lomba, prestasi, mungkin bisa menjadi bukti bahwa saya benar-benar pengen sekolah di sini. Dan hingga akhirnya ada satu guru yang merespon. Katanya, oh iya kamu punya. Ya Pak, akhirnya saya lihat. Dan hingga akhirnya
Saya masih ingat, saya diminta datang pada bulan Juni tanggal 5 ya kalau nggak salah. Dan saya kira 6 Juni, 5 Juni itu adalah tes. Dan ternyata ketika saya sudah datang, nggak tes mas, tapi sudah pengumuman siswa yang masuk ke sekolah ini. Dan saya itu udah bawa pulpen, udah bawa buku, dan saya pikir saya mau tes hari itu juga. Dan ternyata sudah pengumuman. Dan setelah saya tanya, Pak, gimana dong dengan saya? Saya kan belum tes. Dia bilang, nggak apa-apa, kamu lihat aja papan pengumuman di sana. Pas saya lihat di sana, wah, kok saya bisa ada? Dan ternyata nama saya paling atas di bidang akuntansi karena saya ambil SMK, nama saya paling atas. Dan sedikit kaget juga, kok bisa saya ada nama tapi saya nggak ikut tes. Dan setelah saya konfirmasi kembali, ternyata saya bebas tes masuk di sekolah itu. Dan waktu itu tuh sempat khawatir karena saya dapat nomor pendaftaran 1.500 berapa gitu. Karena yang daftar di sekolah itu ada sekitar 1.500 siswa. Dan yang diterima cuma sekitar 300. Dan sempat merasa, nggak mungkin lolos lah kalau kayak gini nih, udah banyak banget siswa yang baru yang diterima cuma 300. Dan hingga akhirnya setelah saya dinyatakan lolos di sekolah itu, saya nggak pernah yang namanya menyia-nyiakan kesempatan. Jadi saya benar-benar maksimal, saya optimalkan, saya jadikan motivasi orang tua saya, bagaimana di sekolah ini maupun saya menemukan culture baru, budaya baru, tapi mau nggak mau saya harus beradaptasi apapun resikonya. Hingga akhirnya saya bisa beradaptasi di sekolah ini. Dan walaupun memang ada sedikit gesekan budaya, tapi ya mau nggak mau itu kampung halaman orang tua saya, jadi saya harus mengikut budaya apa yang ada di sana. Dan alhamdulillah walaupun sempat dapat diskriminasi, ejekan, bullying di sekolah, tapi saya bisa, saya punya kok ini mas, punya komitmen, punya apa ya, kayak komitmen dalam diri, prinsip hidup bahwa orang bisa membuli saya, orang bisa meremehkan saya, tapi asalkan saya bisa terus maju dan tidak pernah yang namanya mendengar kata-kata yang buruk. Hingga akhirnya saya lucunya, saya pendatang dan bisa dipilih sebagai ketua OSIS waktu itu. Dan sedikit kayak, kok bisa ya jadi ketua OSIS? Padahal kan saya nggak punya banyak teman. Dan hingga akhirnya, di situ ketika saya sudah menjadi ketua OSIS, saya semakin percaya nih, semakin percaya diri, ternyata mereka juga percaya akan kemampuan saya. Hingga akhirnya yang namanya beradaptasi itu sangat mudah saya dapatkan ketika duduk di bangku kelas 2. Sorry itu, Mas. Wah, wah, aduh, gila. Ini saya sangat mengapresiasi sekali usaha yang dilakukan dan ini sudah merupakan pengalaman hidup yang saya bayangkan diri Keras, Mas. saya ada di posisi Keras ya. saya membayangkan posisi saya ada di posisinya Mas, terus kayaknya gue juga nggak bisa deh kalau karena Iya, jadi dulu ini juga susah gitu pas banget. ujian paketa ya Mas, pas ujian paketa itu ya namanya kita anak TKI yang ada di Malaysia dengan soal-soal ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, kita tuh bingung. Saya tuh bingung sendiri. Ibu ini maksudnya Undang-Undang Dasar tuh apa? Pancasila itu apa? Waktu itu pas ikut ujian paketa. Yang namanya ya mungkin karena latar belakang pendidikan orang tua juga yang tidak mendukung hingga akhirnya belajar otodidak itu diharuskan. Ini ada, kita baca dulu komen bentar nih. Ada eh, dari mana ya? Dari siapa tuh? Merasakan hal yang sama, semangat menginspirasi Kak. Semoga bisa jadi panutan buat yang lain. Amin, amin. Semoga ya. Oke Mas, dari kemudian datang. Nah, apakah untuk ijazah nih, untuk ijazah SD, SMP itu diurus juga apa memang gimana nih? Maksudnya? Datangnya itu kan di usia SMA ya, langsung masuk di SMA. Oh, Apakah oh, perlu ijazah SMP atau ijazah SD itu diurus juga iya. atau enggak? Iya, jadi emang kita kita juga punya ijazah, Mas. Jadi waktu itu karena ijazahnya belum keluar, hingga akhirnya saya pakai SKU ya, surat Ya, keterangan lulus sementara atau apa gitu ya waktu itu. Dan ya. akhirnya eh, saya cuma melihatkan itu. Tapi waktu itu saya mendapatkan tolakan, mungkin karena saya mengakunya saya pernah sekolah di Malaysia, hingga akhirnya mereka mengira bahwa saya berasal dari sekolah Malaysia.
Padahal saya juga bersekolah di sekolah Indonesia, cuma dibangun di Malaysia. Hingga akhirnya Hmm. waktu itu ya saya ngurus sendiri. Jadi jujur karena orang tua itu nggak tahu yang namanya, maaf ya, bukan bilang apa, tapi orang tua saya kan punya latar belakang pendidikan yang kurang baik, nggak selesai SD, hingga akhirnya masalah pendidikan itu mereka kurang paham. Jadi masalah selama saya sekolah dari SMP bahkan sampai saya kuliah, orang tua itu cuma taunya, oh iya anak saya sekolah di sana, anak saya kuliah di sana. Untuk masalah nilai, untuk masalah administrasi, ya orang tua itu nggak pernah cari tahu. Paling juga orang tua cuma nanya, Wan berkasnya udah siap? Ya udah. Jadi pas waktu itu selama daftar di SMK, alhamdulillah saya cuma pakai surat keterangan dulu sementara mas waktu itu. Dan saya kembali lagi kelas kelas 1 semester 2 ke Malaysia untuk ambil ijazah SMP saya. Oh, oke Jadi oke ini oke. sekolah Indonesia juga mas, cuma dibangun di Oh, Malaysia. Jadi sebenarnya oke sekolah paham paham Indonesia itu paham. sekarang itu bukan cuma ada di Malaysia, tapi juga ada di Bangkok, ada di Jeddah, ada di Kuala Lumpur, kemudian ada di Thailand, ada di Yangon. Jadi ada banyak sekolah Indonesia yang dibangun di luar negeri untuk memfasilitasi anak-anak TKI. Kemudian juga kita tahu bahwa dubes, duta besar, para konsulat juga kan bekerja di luar negeri sebagai perwakilan negara. Hingga akhirnya anak mereka yang mau sekolah ya nggak mungkin kan kalau misalnya anaknya sekolah di sekolah Malaysia, hingga akhirnya dibangun sekolah-sekolah itu. Tapi memang untuk bilang orang pendidikan yang paling parah itu adalah yang ada di Sabah Malaysia. Karena kenapa? Di mana mayoritas dari orang tua mereka bekerja sebagai buruh kelapa sawit. Nah hingga akhirnya mungkin dilihat dari pendidikannya mungkin akan lebih punya banyak tantangan dan rintangan dibanding yang ada di Thailand, yang ada di Jeddah, karena latar belakang pendidikan orang tuanya kan juga sudah baik. Jadi mungkin lebih mudah lah untuk mengedukasi anaknya seperti itu. Oke 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 paham paham paham. Nah ini nih, ini menarik nih. Datang ke Jogja, datang ke Jogja. Itu kenapa itu pilih Jogja? Terus, oh gini Mas, jujur aja ya, saya aja mengurus pendaftaran masuk kuliah itu kan ribet juga. Oh, Walaupun saya sekolah dalam negeri kan, banget. berkas-berkas yang dipakai itu tetap susah juga kita ini ngurusnya. Iya. Boleh diceritain nggak tuh? Kenapa Ya, datang ke jadi Jogja? Terus gimana berkas-berkasnya? gini Mas. Jadi saya tuh ngejar, jujur ya, saya ngejar WN-nya itu sejak saya SMP. Karena guru saya dari alumni WN-nya, waktu saya SMP guru saya WN-nya, hingga akhirnya saya memotivasi, Pak, besok saya juga akan kuliah. Iya nak, kamu harus kuliah. Jadi saya bilang, iya Pak, besok saya mau kuliah di WN-nya jurusan pendidikan matematika. Dan saya malah lucunya Mas, nggak kenal UGM, nggak kenal UI, nggak kenal kampus-kampus terkenal. Malah yang saya kenal itu cuma WN-nya. Hingga akhirnya ketika saya pulang ke Indonesia, saya selalu memotivasi diri saya. Jadi sejak saya siswa baru, nggak tahu ya saya kelewatan PD atau over PD, hingga akhirnya saya kayak dengan adanya AP, saya benar-benar memanfaatkan informasi. Jadi saya ngechat mahasiswa berprestasi, siswa berprestasi. Jadi sejak itu saya mempersiapkan diri saya. Saya harus masuk WN-nya, mau jalur apapun saya harus masuk WN-nya. Hingga akhirnya pas saya kelas 3, saya daftar SNPTN di UNY. Dan ternyata belum rezeki, ditolak, dan saya keterima SNPTN-nya di daerah saya. Dan hingga akhirnya saya nggak mengambil SNPTN itu, kemudian saya coba lagi SM Prestasi UNY, ternyata ditolak lagi. Dan satu-satunya ada jalur itu waktu itu adalah SM Utul. Nah, waktu itu orang tua bilang, ya udah nak, karena besok orang tua sudah mau pulang ke Malaysia, orang tua bilang bagaimana kalau misalnya ini nggak lolos lagi, mending kita pulang ke Malaysia dulu jadi TKI. Saya bilang enggak, saya mau SM, saya mau kuliah pokoknya, saya nggak mau jadi TKI. Jadi akhirnya saya nyoba SMU Tulwennya, datang langsung ke Jogja. Waktu itu saya nggak punya kenalan siapapun, dan akhirnya saya numpang di sini di Masjid Wenye, dan alhamdulillah walaupun pendaftarnya banyak ya Mas, waktu itu 12.000, yang keterima cuma 600 orang. Dan alhamdulillah bisa masuk di SMU Tulwenye di jurusan administrasi publik. Dan waktu itu memang kenapa saya melek berkas-berkas ini, mungkin pengalaman saya mengikuti lomba selama SMK. Saya ikut lomba misalnya kayak lawatan sejarah nasional, parlemen remaja.
100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Mungkin dari pengalaman-pengalaman itu hingga akhirnya untuk ngurus-ngurus itu saya sudah punya pengalaman sendiri. Dan jadi saya lebih mudah, kayak saya benar-benar hidup mandiri, nggak seperti anak-anak TKI lainnya yang dimana mungkin mereka lebih banyak didampingi karena mereka banyak yang sekolahnya di Pulau Jawa kayak gitu. Jadi saya keterima di UNY jalur SMU Tul dan waktu itu saya dapat UKT 3 juta Mas. Jadi sedikit Hmm. bingung juga waktu itu biayanya nanti bagaimana nih, kata orang tua ya udahlah asalkan kamu mau sekolah nanti kita pinjam uang. Hingga akhirnya orang tua, saya masih ingat orang tua pinjam uang waktu itu sekitar 15 juta untuk biayai saya. Akhirnya setelah saya sampai di Jogja, saya cari kosan apa semua dan selama 2 semester itu saya hidup dengan biaya orang tua. Jadi saya bilang insya Allah di semester 3 saya nggak akan dibiayai lagi oleh orang tua, walaupun sempat ditolak bidik misi 3 kali, kemudian ditolak PPA sekali, dan alhamdulillah ternyata Tuhan menyediakan beasiswa yang lebih besar, maksudnya 3 kali lipat di beasiswa unggulan. Dan alhamdulillah sekarang udah gratis semua, kayak gitu. Saya izin Wow. minum ya. Ya, monggo monggo. Nah, jadi kayak gitu Mas ceritanya. Arista udah tahu banget tuh kalau saya Mas. Mungkin Mas kenal Arista ya? Iya iya Ahai. iya Jadi iya. kan mereka tuh ya tuh kadang bingung, Wan kok kamu bisa kayak gini-gini. Aku bilang lah itulah, pokoknya itulah hidup. Kalau kita nggak jalani ya kita akan tenggelam. Wah, wah. Speechless, saya nggak tahu ngomong apa lagi nih. Biasa Mas, masih banyak yang lebih parah. Ini membangkitkan rasa syukur terhadap hidup saya, tapi juga membangkitkan rasa takut juga. Selama ini saya enak-enak, orang lain sedang sibuk berusaha, akhirnya sukses, saya gimana ya? Sama-sama Mas, mau punya versi, bilang orang ya punya versi alur hidup ya berbeda-beda ya mungkin. Mungkin Masnya di Ya, bagian nyaman, orang lain yang dibagi susah-susahnya. Besok-besok gantian. gantian ya. Oke, oke. Nah, eh, salah satu titik batu loncatan eh, Mas Azwan untuk membuat suatu komunitas ini yang seperti diceritakan tadi ya, mulai ada yang pengen diisi lagi, masih ketemu yang lebih klop lagi. Nah, sekarang sebenarnya aktivitas-aktivitas rutinnya itu apa aja sih? Aktivitas rutinnya ya kita kayak mendampingi anak-anak, kita kunjungan, kita ada nama programnya kunjungan saudara. Jadi kunjungan saudara ini kita datang ke sekolah-sekolah untuk memantau seperti apa perkembangan anak TKI. Kemudian harusnya kan kita live kemarin ya Mas. Tapi saya Iya. ini karena saya ada kunjungan sekaligus kayak ngevlog langsung ke sekolah, review sekolah, hingga akhirnya saya mintanya hari ini. Jadi kita ada program kunjungan saudara, kemudian kita ada program motivasi seperti live streaming mungkin, kemudian kita ada kelas namanya 3C, karena kita tahu ya anak TKI ini bahasa Indonesianya masih terbatas, hingga akhirnya kita bikin program yang namanya 3C, cakap-cakap kelas. Jadi cakap-cakap kelas ini kita fasilitasi mereka untuk punya public speaking yang bagus, dan kita punya program juga misalnya kayak Kesbar kelas bahasa. Nah, kalau kelas bahasa ini untuk yang sudah kuliah. Kemudian program lainnya juga kita seperti kayak mengadakan donasi, open donasi untuk diberikan kepada anak-anak TKI. Kemudian kita ada juga program ini ya, program kayak cari sekolah. Jadi kita yang cari sekolah, kita survei sekolah-sekolah yang ada di Jogja, kemudian kita mencari tahu sekolah yang mau kita jadikan mitra, dari yang mau menerima anak TKI untuk bisa sekolah di sekolah tersebut. Nah, kalau dulu mungkin saya memulai langkah saya itu ketika saya sudah mulai mengajar di MAN 4 Bantul. Jadi saya sempat mengajar di MAN 4 Bantul, ngajar KIR. Jadi sejak itu sejak saya mengajar KIR, saya mencoba, wah, saya bilang ini kayaknya kesempatan nih untuk membangun relasi ke sekolah ini. Hingga akhirnya saya mendapat kepercayaan dari sekolah itu dan mereka memberikan beasiswa 4 anak untuk disekolahkan di Manfaat Bantul. Dan kemarin adalah awal dari anak TKI kami pulangkan ke Manfaat Bantul, dan di sana sekarang ada 3 anak dan ternyata
nggak cuma berlangsung kerjasamanya tahun kemarin, tahun ini lanjut lagi karena anak-anak yang kemarin awalnya kami kirim bertiga itu bisa mengembangkan bakatnya, bahkan bisa membanggakan sekolah di mana saya dapat kabar bahwa mereka berprestasi di tingkat internasional di bidang Wow. karya tulis dan hingga akhirnya sekolah itu mempercayai lagi tahun ini diminta 4 lagi untuk sekolah di Wah. Manfaat Bantul. Dan baru-baru ini dengar kabar lagi anak-anak itu lolos di ini mungkin Mas tahu ya, Syiar Anak Negeri akan tampil di Metro TV. Oh Jadi iya iya. kayak Metro. tahu ya. Ah, Jadi Manfaat Bantul saya dengar kemarin mereka lolos dan dua anak itu di dalam. Kebetulan mereka gabung di ah. dalam. Dan disitulah saya semakin percaya bahwa anak TKI perlu disediakan wadah. Kita yang sebagai alumni angkatan pertama perlu mendorong saudara-saudara kita supaya punya tetap, ya paling tidak punya semangat untuk belajar dan mau melanjutkan yang namanya mendapatkan pendidikan yang layak. Hingga akhirnya semakin banyak sekolah yang semakin melek sama kami. Artinya mereka merespon kami bahwa anak TKI juga anak Indonesia, mereka juga warga negara Indonesia. Di dalam sistem pendidikan nasional juga disebutkan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikannya. Nah, anak TKI juga anak Indonesia. Jadi jika ada sekolah yang tidak menerima anak TKI, menurut saya itu lucu karena itu suatu diskriminasi menurut saya ya, karena ya Hmm. mereka nggak punya salah apa-apa, bukan keinginan mereka untuk lahir di Malaysia, tapi itu adalah mungkin jalan ceritanya mereka untuk bagaimana kedepannya bisa lebih baik. Dan akhirnya sekarang udah banyak sekolah mitra yang sudah mulai mempercayai kami untuk jadi mitra mereka. Seperti itu, Mas. Wah, Dan kalau wah, wah. kalau targetnya ke depannya seperti ini sih, Mas. Kalau dari PIP sendiri punya target, jujur ya, sebenarnya saya juga pernah sempat pengen masuk Yogyakarta mengajar. Karena ketuanya kan Mas Reza Falufi. Nah, Ya. Mas Reza Luffy itu kan kakak tingkat saya di UNY dan sering cerita Ya. juga di Jakarta mengajar. Makanya saya sempat termotivasi juga nih sama Yogyakarta mengajar. Jadi sejak Hmm. itu saya juga bikin PIP nih, bikin PIP dan kemudian targetnya ke depan kami adalah kami pengen karena jumlah beasiswa yang dibagikan oleh pemerintah itu terbatas, Mas, cuma 500 orang. Sedangkan setiap tahunnya anak TKI yang kembali ke Indonesia itu terus meningkat, bahkan tahun ini 3 kali lipat. Dan kalau kita tidak kita sebagai masyarakat biasa ikut nimbrung di dalam situ, maka sebagian dari anak TKI itu tidak mendapatkan pendidikannya. Hingga akhirnya ada dua jenis beasiswa saat ini, namanya beasiswa Yayasan Pendidikan Sabah Bridge yang dimana beasiswa ini itu tidak full, kemudian ada beasiswa repatriasi itu full tapi untuk 500 orang. Jadi kotanya itu ada sekitar 600 orang. Padahal tahun ini ada 1.000 lebih anak TKI yang lulus SMP yang harus melanjutkan masa SMA-nya. Dan hingga akhirnya saya kayak, aduh gimana dong ketika adik-adik saya putus sekolah. Dan akhirnya saya merancang satu program lagi yang dimana kita memanfaatkan media digital. Harapan saya ke depannya YouTube ini punya penghasilan dan bisa dijadikan beasiswa kepada anak TKI. Jadi alhamdulillah YouTube-nya sudah sampai 1.000 subscribe, tinggal nunggu jam tonton sudah bisa dimonetize. Makanya Oh ya. kemarin itu kita vlog-vlog biar semakin banyak jam tontonnya, Mas, seperti itu. Oke. Yang nonton live, tolong ya, tolong ditonton YouTube-nya, tolong di-subscribe. Oh iya, jangan lupa subscribe channel kami ya, official Anak TKIPP, karena kami sangat butuh bantuan saudara-saudari dari Sabang sampai Merauke, karena kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting sekali untuk Indonesia. Karena menurut saya, Mas, satu langkah untuk terbaik Indonesia adalah menginvestasikan pendidikan. Jadi salah satu Yap, caranya mungkin menginvestasikan pendidikan sama anak TKI. Ya karena ya. mungkin aja besok-besok ada anak TKI yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, kita kan nggak tahu ya. Tapi setidaknya kita sudah menginvestasikan pendidikan itu untuk semua anak. Seperti itu sih, Mas. Betul, betul, betul. Tidak ada alasan buat kita menganggap bahwa anak TKI itu lebih harus diremehkan. Pada Iya, dasarnya benar. yang berprestasi justru tolong dong lihat juga ini yang berprestasi siapa. Kalau aku boleh tahu ya Mas, kenapa Permata Ibu Pertiwi? Apa Oh ya, filosofi di balik itu?
Jadi dulu itu Mas, jadi guru saya namanya Pak Aris Prima yang mendirikan Yayasan Pendidikan Sabah Bridge kan. Akhirnya tuh sering ngechat saya. Dia bilang, kamu tuh harus terus jadi permatawan. Walaupun kamu tertimbun masalah, tertimbun lumpur dulu di Sabah Malaysia, yang namanya permata harus jadi permata. Jadi saya mengandaikan bahwa anak-anak TKI itu adalah permata. Permata yang harus dirawat, kemudian harus dijaga, dan harus dibagi makanan. Makanan ini berupa pendidikan. Dan kenapa di belakangnya Ibu Pertiwi, kita tahu bahwa anak TKI juga anak Indonesia. Jadi filosofinya bahwa permata ini adalah milik dari permata Ibu Pertiwi. Makanya saya bagi nama Permata Ibu Pertiwi biar permata ini selalu menyinari Indonesia. Karena anak TKI kan nggak cuma di Pulau Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke. Harapan saya mereka bisa berkembang maupun dimanapun mereka. Jadi makanya saya sebut Permata Ibu Pertiwi. Karena kita tahu bahwa permata itu sangat mahal dan sangat berharga. Seperti itu. Kan kita tahu bahwa anak itu adalah kunci masa depan untuk melanjutkan Indonesia. Jadi saya mengandaikan bahwa anak-anak TK itu adalah permata yang harus dibagi asupan gizi, gizi berupa pendidikan, kayak gitu. Itulah namanya. Saya ini bingung, Mas. Kenapa Mas Azwan yang lama sekali di Malaysia justru punya nasionalisme yang sebegini besarnya gitu. Sedangkan kami-kami di Indonesia nih, iya, kenapa gitu? Kenapa Mungkin kenapa berpikir positif sekali sih tentang Indonesia? jadi jujur ya Mas, jadi sebenarnya jadi motivasi itu orang tua Mas. Jadi orang tua itu kayak orang tua punya kata-kata kayak gini. Karena kan saya sering nih kerja di kelapa sawit. Jadi biasanya kalau kita istirahat, kita duduk di pohon pohon sawit. Kadang-kadang orang tua itu bilang kayak gini, Wan, cukuplah orang tuamu yang bodoh, jangan kamu. Dan pokoknya kamu harus pulang ke Indonesia. Jadi sejak kata-kata itu terus melengket sampai sekarang. Oke, baik, cukup orang Hmm. tua yang bodoh, jangan anaknya. Jadi ini udah ada lampu sinyal nih bahwa kamu harus mengejar pendidikan. Dan dari situlah saya semakin percaya bahwa walaupun saya sudah lama di Malaysia, walaupun orang tua saya sempat ditawarkan pindah warga negara, dan ternyata orang tua saya tidak mau. Dan situ saya, kok Bapak nggak mau sih pindah warga negara? Ya udahlah, yang namanya kita sudah lahir di Indonesia, kita keturunan Indonesia, ya udah di Indonesia aja. Jadi sejak itu saya semakin percaya bahwa Indonesia juga bisa maju walaupun akhir ini kita masih dibilang negara berkembang, tapi saya sangat percaya bahwa Indonesia akan maju suatu saat asalkan negeri ini dipenuhi anak muda yang tidak cuma nyinyir, tidak cuma kritik, tapi punya aksi nyata untuk Indonesia. Makanya saya kayak ketika teman saya, wah kamu harus turun ke jalan. Saya bilang nggak semua pemuda harus turun ke jalan. Kalau ada pemuda yang turun ke jalan, nggak harus. Kita yang nggak turun ke jalan, kita juga beraksi. Artinya kita juga punya aksi, yaitu aksi yang kayak jantung. Jantung itu punya fungsi yang besar, tapi dia sembunyi di dalam uh, tubuh kita yang tidak terlihat. Sama, saya menyimpulkan diri saya seperti itu. Nggak harus saya turun ke jalan. Dengan bermain di belakang, dengan bermain halus, saya bisa ikut membantu walaupun itu kecil. Seperti itu, gampang. Tidak kecil itu, Mas, tidak kecil. Alhamdulillah itu pasti besar. Amin, amin, Oke, amin, Mas. Mas. Eh, apa nih dari PIP yang masih mau diagendakan ke depannya yang masih belum selesai? Apalagi pandemi gini ya, Mas. Aduh, Iya. sangat-sangat menyulitkan. Ya, kalau dari saya ini, kemarin kita ngadain vlog kan, jadi kita nggak cuma menguntungkan komunitas, nggak cuma menguntungkan anak-anak TKI, tapi kita juga mau menguntungkan mitra dari sekolah-sekolah kita. Misalnya kayak sekolah mitra kami adalah SMK Budi Dharma yang ada di Piungan, di mana sekolah itu sebenarnya punya potensi untuk maju. Hingga akhirnya setelah dengar curhat, masalah yang mereka hadapi, hingga akhirnya kami termotivasi, dan setelah saya konsultasi sama pembina saya, monggo nak, itu suatu hal ketika kalian mau membantu sekolah itu menjadi maju. Dan kemarin kami mendengar bahwa mereka membutuhkan kayak lele, kayak tanaman hidroponik supaya siswanya bisa hidup mandiri. Karena kan sekolahnya boarding school boarding school, makanya mereka mau kalau siswanya itu hidup mandiri di sana. Hingga akhirnya belum sampai sehari kami sudah dapat telepon dari salah seorang yang mungkin guru yang ada di Malaysia. Beliau berdonasi supaya kita belikan lele dan tanaman-tanaman untuk didonasikan sekolah itu. Jadi kita punya
sekarang program kita tidak cuma menguntungkan kita komunitas dan anak TKI, juga kita memfasilitasi mitra-mitra kita biar lebih semangat memfasilitasi anak TKI. Seperti itu. Oke, Mas. Ah, untuk anak-anak TKI itu yang misalnya mau datang ke Indonesia ini, bagaimana Hmm? caranya mereka agar bisa bernaung di bawah PIP atau linknya dari mana nih Oh ya, cara menghubunginya? jadi sebenarnya yang mengembalikan mereka adalah namanya Yayasan Pendidikan Sabah Bridge. Jadi Yayasan Oh, Pendidikan Sabah Sabah Bridge Bridge tadi ini itu. adalah guru kami juga, Mas. Yang mendirikan Oke, adalah oke. guru kami. Dan hingga akhirnya kami bekerja sama, maksudnya kita saling saling, ayo nak kita berkolaborasi, kita akan lebih kuat ketika kita kerjasama. Jadi guru-guru mengembalikan, nanti kita juga membantu dalam bentuk hal misalnya memotivasi dengan adakan live streaming, itu sangat mungkin hal biasa, tapi menurut saya ketika mereka ketemu langsung dengan alumninya, mungkin mereka akan termotivasi untuk lebih semangat. Dan hingga akhirnya kami punya kontak beberapa sekolah, karena kami kan sudah punya jaringan dari ketua yayasan, karena pembina kami adalah pendiri dari Sabah Bridge. Nah, mungkin di situ keuntungannya kami. Jadi pembinanya adalah pendiri dari Yayasan Pendidikan Sabah Bridge sendiri. Seperti itu. Oke, 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 oke. Oke. Nah, kalau ada teman-teman nih yang lagi menonton, pengen deh kolaborasi atau pengen deh gabung di PIP, caranya gimana? Syaratnya apa sih, Kak? Oh iya Mas, oh iya tadi yang belum sampaikan ya. Jadi mungkin teman-teman, saya juga sebenarnya punya harapan bikin namanya beasiswa mentorship untuk PIP. Jadi harapan saya mentornya itu adalah teman-teman yang mahasiswa asli lahir di Indonesia. Jadi bukan anak TKI. Jadi kedepannya juga kami punya harapan, kami punya beasiswa mentorship. Tapi untuk jadi pengurus, itu mungkin pengurus dari PIP adalah keluarga besar dari anak TKI. Artinya yang bisa jadi pengurus hanyalah anak-anak TKI yang sudah berkuliah, Mas. Dan kami masih membatasi anak-anak TKI yang berkuliah di Jateng, Jatim, dan Jogja. Nah, untuk teman-teman yang mungkin asli orang Indonesia, insya Allah kami akan segera merancang satu program yang namanya beasiswa mentorship, di mana setiap orang kami bagi kesempatan untuk mementor anak-anak 10 orang. Misalnya satu mentor satu mentor mementori anak TKI sebanyak 10 orang. Jadi kayak sistemnya kayak kakak asuh lah ya Mas. Jadi kedepannya harapan kami mau merancang beasiswa seperti itu. Oke. Jadi biar apa ya? Biar anak TKI ini nggak cuma kayak terkotak-kotak, oh aku harus sesama anak TKI terus, tapi ya mereka harus membuka jaringan ya bilang orang. Jadi karena itulah yang saya rasakan ketika saya SMK, saya berusaha untuk tidak hanya berteman sama anak TKI, tapi saya berteman dengan anak Jawa. Mungkin banyak orang Sulawesi yang beranggapan orang Jawa itu semuanya pinter kayak gini, dan akhirnya saya bilang, oh iya berarti saya harus berteman sama orang Jawa biar saya dapat pinternya. Hingga akhirnya saya membuka relasi, saya berteman sama mahasiswa berprestasi, saya berteman sama mahasiswa berpelajar. Bukan berarti saya milih-milih teman yang cuma pintar, bukan. Cuma saya pengen mengupdate, bilang orang bukan teknologi doang yang harus diupdate, tapi potensi kita juga harus diupdate. Hingga akhirnya saya selalu memotivasi diri saya sendiri bahwa semakin banyak teman saya, maka semakin banyak potensi yang bisa saya gali dalam diri saya. Jadi seperti itu. Jadi harapannya kami punya namanya beasiswa mentorship Mas ke depannya. Seperti itu sih Oke, Mas. oke. Amin, amin. Mudah-mudahan teman-teman minta doanya juga ya. Semoga Nah, ya BTW semoga. Hmm, Jakarta mengajar ini sama loh Mas sama Yayasan Pendidikan Sabah Bridge itu udah hmm, sekitar 5 tahun ke 6 tahun. Soalnya kan skripsinya Mas Reza kan bahasnya tentang Yogyakarta mengajar. Nah, hmm. Mas Reza itu bahasnya tentang modal sosial. Kalau saya bahasnya modal sosial ya komunitas Sabah Bridge. Jadi cuma itu. Wah, Jadi saya terinspirasi dari Mas Reza Palupi. thank you Mas Reza. Oke Mas, karena live Instagram ini berbatas waktu ya, Iya. karena dia suka di close secara tiba-tiba nih kalau sudah nyampe 1 jam oleh by system ya. Oh, Sebelum kita mungkin sampai di sini saja dulu kita bincang-bincangnya. Setelah ini kita mungkin bincang-bincang via WhatsApp atau yang lainnya. Yang mau boleh, boleh. bekerja sama bisa DM ya. Yang mau bekerja Iya. sama bisa langsung DM di Instagramnya PIP.
Sebelum kita menutup perbincangan kita pada sore hari ini, saya minta pesan-pesan untuk teman-teman dong dari Mas Azwan, sedikit saja. Oh, jadi pesannya untuk siapa nih, Mas? Untuk semua anak Untuk Indonesia, pemuda ya? semua follower dan orang-orang yang akan menonton video ini. Jadi kalau pesan saya akan menyampaikan prinsip hidup saya sekaligus saya menyampaikan pesan dari guru saya. Kalau pesan dari pembina PIP, Wan, kamu jangan hebat sendiri, tapi kamu harus bisa menghebatkan orang lain. Kemudian ada kata dari guru lagi saya, namanya Pak Gebya, Wan, teruslah berbuat kebaikan, karena kita nggak tahu kebaikan yang mana akan datang dari kita. Kemudian ada guru saya lagi, namanya Bu Ulfa, beliau mengatakan bahwa, Wan, kita nggak tahu seperti apa kamu ke depannya, intinya terus menginspirasi, walaupun kamu datangnya dari seorang anak TKI, setidaknya kamu kecil dan besar sebagai anak TKI. Kemudian kalau prinsip hidup saya tuh selalu percaya kawan-kawan buat teman-teman yang nonton, jangan pernah merasa minder, jangan pernah cepat down, karena saya ya kebetulan saya lagi mempromosikan sedikit ya Mas, saya promosikan buku Boleh, saya boleh, yang boleh, boleh. jadi saya menulis buku Manusia Sukses datangnya dari rahim manapun bisa. Jadi saya punya prinsip hidup, setiap manusia yang lahir di dunia ini punya kesempatan yang sama untuk hidup sukses. Namun yang membedakan hanyalah proses, usaha, serta doanya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita tidak akan bisa menjadi orang yang bermanfaat. Setidaknya kalian selalu berbuat kebaikan tanpa bersyarat. Itu sih, Mas. Oke, super sekali. Terima kasih banyak, Mas. Terima Mas kasih juga, Azwan, Mas. ya semoga tetap sehat selalu, sukses terus, dan tetap bisa berkarya untuk bangsa kita tercinta ini. Amin, ya Allah, amin. Semoga sehat-sehat juga ya, Mas. Kapan-kapan saya Amin. jalan-jalan dah ke Jakarta Boleh, boleh. mengajar. Ayo, kami tunggu dengan senang hati ya, Mas. Sempet banget, jujur ya Mas, pengen banget jadi relawan kemarin. Mbak Nadia juga sudah ngajak. Cuma setelah ada PIP, ternyata punya kesibukan sendiri juga di Iya. komunitas. Besok kita bisa kolaborasi dong, biar afdol Bisa, kan? bisa Mas. Oke, Oke. Mas. Oke, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. Yuk, sehat-sehat. Ya, terima kasih. Aktif sekali, sangat berbobot sekali, sangat banyak insight di dalamnya. Teman-teman yang belum sempat nonton live bisa nonton di IGTV-nya Yogyakarta Mengajar. Terima kasih sudah menonton. Saya Alfian Rizky Rakasimpa, selaku moderator, mohon undur diri. Terima kasih.